Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita cuma ada empat. Ya, kita cuma ada 4 orang ya. Nggak apa-apa, jadi kita lanjut aja ya. Jadi teman-temannya nyusul. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo. Ayo Hasbi, Ayo, Hasbi Hasbi. pimpin doa. Fadilah, mau memimpin doa? Fadilah. Ayo, silakan pimpin teman-temannya. Pada malu, Kak Randy. Ya udah Pak Randy aja yang memimpin doanya ya. Ya. Yuk, bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kita udah berdoa ya. Nah, sekarang udah banyak nih yang masuk nih. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya udah mulai banyak nih yang masuk nih. Ada Nasiwa, ada siapa nih? Fadila, ada Afifah, ada Raska, ada Kaila, ada Muhammad Rasid, ada Ramadan. Jadi kita mulai pembelajarannya ya. Bapak bacakan dulu tematiknya. Nah, jadi pada tematik kelas 2, yaitu di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, dan di pembelajaran ke-6. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyaksikan video dan PowerPoint yang akan Bapak jelaskan nanti, peserta didik dapat menentukan nilai pecahan dengan tepat, melakukan tarik kijang menggunakan iringan musik dengan percaya diri. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak selalu mengingatkan nih untuk selalu menerapkan 5M. Apa itu 5M? Ada yang tahu nggak 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar kan tentang materi pecahan. Ada yang masih ingat nggak tentang pecahan dalam matematika? Ada yang masih ingat nggak? Nah, supaya kalian ingat. Ayo, siapa yang ingat? Jawab. Masih ingat nggak? Udah pada lupa ya? Karena belajarnya dari rumah jadi. Ya udah nih. Waalaikumsalam. Supaya kalian ingat lagi, nih Bapak punya video. Kalian simak ya videonya ya. Supaya kalian ingat lagi. Mari saksikan videonya. Hari ini, kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela. Lani membuat beberapa hiasan. Dayu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya.
Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Tentunya kamu masih ingat kan bahwa pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Contohnya seperti ini. Lani, Dayu, Udin, dan Siti berdiri di bawah. Beni dan Edo naik ke atas meja untuk memasang hiasan. Tentukan banyak anak laki-laki yang berdiri di bawah dalam pecahan. Cara menyelesaikannya, kita tuliskan terlebih dahulu. Banyaknya anak perempuan, banyaknya anak laki-laki, dan banyak anak seluruhnya. Anak perempuan jumlahnya ada 3 anak. Anak laki-laki ada 1 anak. Jumlah seluruhnya ada 4 anak. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, banyak anak laki-laki sama dengan banyak anak laki-laki per banyak anak seluruhnya. Jadi, pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki adalah 1 per 4. Contoh yang kedua. Ada 3 piala yang disiapkan sekolah untuk pemenang lomba. Tentukan banyak piala juara 1 dalam pecahan. Cara menyelesaikannya sama seperti contoh 1. Kita tuliskan terlebih dahulu. Banyak piala juara 1 ada 1 buah. Banyak piala juara 2 ada 1 buah. Banyak piala juara 3 ada 1 buah. Banyak piala seluruhnya yaitu 3 buah. Banyak piala juara 1 jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah banyak piala juara 1 per banyak piala seluruhnya. Jadi, pecahan yang menyatakan banyak piala juara 1 adalah 1 per 3 atau sepertiga. Karya siswa kelas 2 ditempelkan di dinding kelas. Ada 12 buah karya siswa yang ditempel. Ada 6 karya fabel, ada 4 gambar, dan 2 puisi. Coba kamu tentukan karya fabel yang ditempel di dinding kelas dalam bentuk pecahan. Sekarang saatnya berlatih untuk mengetahui pemahamanmu. Salin soalnya ke buku latihanmu ya. Kamu pasti bisa mengerjakannya. Setelah kelas 2 siap dengan hiasan, Siti mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelas. Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas, beberapa siswa menyambut dengan tampilan tari kijang. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Ayo, sekarang kita lakukan tari kijang dengan iringan musik. Ikuti ya.
Gimana video pembelajarannya? Sudah paham belum? Paham, Bu. Paham ya. Nah, supaya lebih paham lagi, Bapak akan jelaskan melalui PowerPoint. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini Bapak akan jelaskan tentang materi pecahan dan tari kijang yang tadi sudah kalian lihat ya di video sebelumnya. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Menghias sekolah. Iya, menghias sekolah, sedang menghias kelas. Mereka adalah Benny, Udin, dan Siti yang sedang mengikuti lomba kebersihan sekolah. Mereka bergotong royong dan bekerja sama menghias kelas. Dan juga mereka mengikuti lomba kebersihan kelas. Nah, pada hari ini kelas Udin mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswanya bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswanya lagi menghias kelas. Nah, Benny membersihkan kaca jendela. Kemudian Ani membuat beberapa hiasan. Diki menata hasil karena menulis cerita dongeng dengan temannya. Dan Meli merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Nah, jadi apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Yaitu menghias kelas dan juga melakukan kegiatan kebersihan kelas. Nah, lanjut. Ada yang mau baca nggak? Saya, Ayo, Bu. Afifa. Ya, silakan Afifa. Suasana menjadi ramai. Setelah siap, Udin mengundang Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian berapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Iya, pinter Afifa. Sekian, terima kasih. Sama-sama Afifa. Nah, jadi Udin dan teman-temannya setelah menyelesaikan menghias dan membersihkan kelas, dia mengundang bapak dan ibu gurunya untuk melihat kelasnya yang sudah dihias dengan cantik dan sudah dibersihkan. Dan juga menyambut kepala sekolah dengan tarian-tarian. Nah, kemudian dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kita harus membagi tugas dengan adil. Saat kita ingin melakukan tugas kelompok, maka harus dibagi tugasnya dengan adil supaya seimbang. Tidak ada yang misalnya ada yang bekerja sendirian dan ada juga yang duduk-duduk santai, itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita sedang melakukan kerja kelompok, kita juga harus membagi tugasnya dengan adil. Nah, kemudian, pernahkah kalian mengikuti lomba kebersihan? Nah, di antara kalian nih, ada yang sudah pernah belum mengikuti lomba kebersihan? Nah, pasti ada yang udah, pasti ada yang belum ya. Nah, kalau misalnya udah, pasti rasanya tuh seru banget, rasanya menyenangkan karena kalian bisa berkumpul bersama sambil bermain, sambil bercanda dan juga sambil membersihkan kelas. Itu pasti sangat menyenangkan. Nah, dengan kebersamaan akan tercipta kerukunan dan persatuan. Nah, dalam kebersamaan ini, dimanapun kalian berada, kalian harus menciptakan kebersamaan sehingga dari kebersamaan itu ada kerukunan dan persatuan di dalamnya. Lanjut. Nah, pernahkah kalian mendengar dan membaca dongeng fabel? Nih, di antara kalian sudah ada yang membaca dongeng fabel? Pernah. Pernah. Apa itu dongeng fabel? Dongeng hewan. Dongeng hewan, pinter. Jadi kalian sudah pernah membacanya ya? Kalau boleh tahu, judul dongeng fabel yang sudah kalian baca itu apa? Gajah dan semut. Gajah dan semut. Ada lagi yang sudah kalian baca selain itu? Kancil.
seperti kancil. Benar. Jadi dongeng fabel itu berisikan karakter-karakter atau perannya itu adalah hewan ya. Yang bermain peran itu adalah hewan. Dan judul-judul dongeng fabel itu ada banyak. Ada yang seperti yang di buku paket kalian nih. Ada persahabatan elang dan ayam jantan, kemudian ada Kiki dan Kiku, dan juga ada bebek yang selalu hidup rukun. Itu merupakan contoh-contoh dongeng fabel. Nah, kemudian sebagai latihan kalian di rumah nih untuk mengisi waktu kalian. Nah, kalian bisa memilih salah satu dongeng fabel. Lalu dari dongeng fabel itu kalian bisa menulis cerita dongeng yang kamu pilih itu di kertas atau di buku tulis kalian. Kemudian setelah kalian menulis dongeng itu di buku atau di kertas, kalian bisa menghiasi supaya setelah kalian masuk sekolah, dongeng itu bisa kalian tunjukkan ke teman-teman atau ke guru kalian. Sehingga teman-teman kalian bisa membaca dongeng yang sudah kalian buat. Itu sebagai latihan untuk mengisi waktu kalian di rumah ya. Silakan kalian pilih salah satu dongeng fabel kalian, kemudian tulis dongengnya di kertas atau di buku. Kemudian nih sekarang kita masuk ke pecahan. Kalian sudah belajar kan sebelumnya apa itu pecahan? Nilai pecahan itu jadi benda yang dibagi menjadi beberapa bagian sama besar dapat dinyatakan dengan bentuk pecahan. Nah, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang bantu Bapak ya. Nah, di sini kan ada gambar gajah, terus ada gambar apa lagi? Ada gambar singa, ini anak singa. Kemudian ada gambar apa lagi? Jerapah. Ada jerapah, terus ada apa lagi? Ada zebra. Nah, jadi banyak hewan di gambar ini ada berapa jumlahnya? 4. Ada 4 ya, ada satu gajah, ada satu singa, ada satu zebra dan ada satu jerapah. Jadi totalnya ada 4. Nah, kemudian yang Bapak ingin tanyakan ini banyak zebra dan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan ini ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang belum paham? Bapak. Udah. Pak. Kenapa? Udah paham? Lanjut ya. Nah, sekarang nih. Pada gambar di atas, banyak siswa di atas ada berapa? Udah. Kemudian, yang seperti tadi, yang seperti hewan tadi ya. Banyak siswa laki-laki dapat dinyatakan sebagai pecahan, jadi berapa? Kalau dijadikan pecahan. Tadi kan yang pertama sudah Bapak jelaskan. Sekarang nih, ayo, ada yang bisa jawab nggak? 1/3, Pak. Iya, 1/3 benar. Afifah pinter. Afifah pinter. Iya, 1/3. Karena banyak siswa laki-laki cuma ada 1 dan sisanya itu perempuan. Jadi jumlah laki-lakinya 1 dan jumlah seluruh siswanya ada 3. Jadi 1/3. Lanjut. Nah, sekarang ini ada berapa banyak bola yang ada di gambar? 4. 4. Ada. Warnanya apa aja nih kalau Bapak tahu? Merah, kuning, oranye, putih. Iya, merah, kuning, oranye, putih. Dan ada 4 bola. Kemudian banyak bola warna kuning yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Nah, Bapak menanyakan yang bola kuning nih kalau dijadikan pecahan. Iya, 1/4 pinter. Itu kalau bola kuning ya. Kalau misalnya Bapak nanyanya banyak bola warna merah jika dijadikan pecahan gimana? 1, Pak. 1 apa? Sama sayang nilainya. Iya, 1/4 juga karena bola warna merah. Iya, karena bola warna merah cuma ada 1. Lanjut ya. Nah,
Kemudian nih, pada gambar di atas banyak bendanya ada berapa? 2. Dua. Apa aja kalau boleh disebutkan? Pensil, penghapus. Iya, ada satu pensil dan satu penghapus. Jadi jumlahnya ada 2 benda. Kemudian banyak pensil dari seluruh benda dapat dinyatakan sebagai pecahan gimana? Bapaknya jadi 1/2. berapa? 1/2. Pinter. Kalau misalnya Raisa Bapak pinter, Raisa. Kalau misalnya Bapak nanyanya penghapus, banyaknya penghapus dari seluruh benda dapat dinyatakan sebagai pecahan jadi berapa? 1/2. Iya, 1/2 juga Dua. karena penghapusnya cuma ada 1 dan jumlah bendanya ada 2 jadi 1/2. Dia nih gambar apa ini? Ember. Iya, ada ember. Ada berapa jumlah embernya nih? 3. Ada 3. Warnanya apa aja embernya? Biru. Iya, biru, hijau, pink. Ada 3 ember. Nah, sekarang Bapak nanya banyak ember yang berwarna biru. Jika dapat dinyatakan sebagai pecahan, ada berapa? 1/3. Pintar. Kalau misalnya Bapak nanya ember warna hijau, gimana pecahannya? 1/3. Iya, 1/3 juga karena ember yang berwarna biru cuma ada 1 dan ember warna hijau juga cuma ada 1. Jadi 1/3. Nah, sebagai latihan kalian di rumah nih, untuk mengisi waktu kalian bisa membuat gambar persegi dan lingkaran. Nah, kemudian gambar persegi dan lingkaran itu kalian bisa bagi gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Jadi, gambar persegi ini bisa kalian bagi menjadi 1/2. Caranya kalian bisa membagi persegi ini menjadi 2 bagian, maka akan menjadi 1/2. Kalian baginya itu harus sama rata. Kemudian jika ingin menjadikan 1/3, kalian juga bisa menjadikan persegi ini menjadi 3 bagian sama rata. Sama juga kalau 1/4 juga bisa dibagi dengan 4 bagian yang sama rata. Sama juga lingkaran nih, kalau kalian ingin menjadi bagiannya menunjukkan pecahan 1/2, kalian bisa membaginya dengan 2 bagian yang sama rata. Begitu seterusnya sampai 1/3 dan 1/4. Jadi kalian ini sebagai latihan di rumah, kalian bisa membuat persegi dan lingkaran dengan menunjukkan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke ya, latihan kalian di rumah ya. Iya, Pak. Kemudian, nah tugasnya nih yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan. Silakan Ya, kalian Pak. catat atau kalian screenshot, udah belum? Kalian screenshot dulu, tuh kalian catat tugasnya. Udah, Pak. Udah paham kan dengan tugasnya? Tadi kan kita sudah berlatih. Udah, Pak. Jadi kalian bisa dong ngerjain tugasnya. Nah, kita lanjut. Setelah kelas 2 siap dengan hiasan, tadi kan sudah kelasnya Udin kan sudah membersihkan dan menghias kelasnya. Jadi Udin mengundang kepala sekolah dan beberapa guru untuk menilai kelas. Ketika kepala sekolah dan guru masuk kelas, beberapa siswa menyambut dengan tampilan tarik kijang. Nah, kalian sudah tahu kan tarik kijang itu gimana aja gerakan-gerakannya? Gini ya. Gini. Iya. Iya. Gini. Nah, ini ada gerakannya kan tadi sudah Bapak tunjukkan. Gerakan pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk kijang, kan namanya tarik kijang. Dan pandangan lurus ke depan. Coba praktekin. Gini. Seperti ini. Terus kalian harus berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangannya seperti ini.
Kemudian gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk seperti ini membungkuk ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Jadi posisi kalian harus jongkok dan menggerakkan tangannya ke samping kanan dan ke samping kiri. Ada yang sudah bisa belum menarik tarik kijang? Udah. Coba. Coba Pipa. Ayo Pipa coba. Kaila. Ayo. Yo, Raisa mana Raisa? Badai. Hana. Coba ayo. Hana tuh. Hana udah mulai Hana. tuh, udah mulai nari. Ih, pinter. Ih, pinter Hana. Badai. Rafi. Ayo Afifa udah mulai nari Afifa. Hafi mana Hafi? Nah, Padila, lihat Padila. Ayo pagi-pagi udah mulai nari nih. Biar sehat, pagi-pagi nari. Ya Padila, semangat Padila tuh lihat. Ih, pinter. Iya, gerakannya seperti itu. Nah, Pipa. Iya, pinter. Jadi kita lanjut aja ya. Ayo perhatikan lagi yuk. Lanjut. Nah, setelah kalian menonton dan peragakan video yang sudah Bapak tunjukkan tadi, yaitu tarik kijang, maka lakukan gerakan tersebut di rumah dan rekamlah. Jadi tugas kalian yang kedua ini, kalian harus berlatih dan melakukan tarik kijang dengan dibantu ayah dan bunda di rumah. Dan jika sudah hafal dan sudah lancar gerakannya, maka kalian rekam tarian tersebut. Dan kalau sudah direkam, maka kalian kirim videonya ke Bapak, bisa ke Bapak atau boleh langsung ke Google Classroom. Kalau bisa ke Bapak ya, Bapak juga mau melihat videonya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak tentang materi kita yang sudah kita pelajari hari ini? Udah pada paham semua nih? Udah pada paham semua udah kayaknya paham. Bu? Oh ya udah. Udah, jadi Bapak buat kesimpulannya dalam kegiatan, jadi kita sudah mempelajari tadi tentang nilai pecahan dan juga tentang tari kijang. Dan kesimpulannya itu, yang pertama itu dalam kegiatan kelompok maupun mengerjakan suatu secara bersama-sama atau membersihkan kelas secara bersama-sama itu adalah kegiatan kelompok. Jadi kita harus bisa bekerja sama dan bersikap adil dalam membagi tugas, dan supaya anggota dalam kelompok tersebut ikut bekerja sama dan tidak ada yang hanya duduk-duduk doang. Kemudian dalam pembelajaran matematika tadi, dalam menghitung nilai pecahan dengan menggunakan benda konkret atau benda-benda yang ada di sekitar kita, kita harus memperhatikan jumlah seluruh bendanya secara teliti ya. Jadi karena jumlah seluruh benda itu akan dijadikan sebagai penyebut dalam pecahan. Dan pada tarik kijang kita dapat mengetahui gerakan-gerakan dasar dan mampu mempraktekannya di depan guru. Sebelum Bapak akhiri, langkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Nah, ayo antara kalian siapa yang ingin memimpin doanya nih sebelum kita akhiri pembelajarannya? Aku, Pak. Oke, Afifah, silakan Afifah. Sadaqallahul azim. Nah, jadi
tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, dan jangan lupa dikirim tugasnya ya. Ya, jadi sebelum Bapak akhiri, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan ya, supaya kalian tidak sakit. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, walaupun di rumah kalian juga harus tetap semangat belajarnya ya. Ya, ada Bapak akhiri, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ya, semoga kita bisa ketemu secara langsung ya. Terima kasih juga Kak Randy. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih Kak Randy. Iya, Bu.